Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai teman-teman, di sini ada Nurul dan juga Kifa. kami akan membahas kisah seorang wanita yang hidup di zaman Rasulullah. Apakah teman-teman sudah mengenal seorang sahabiah yang bernama Juwairiyah binti Al-Harits? Atau pernah mendengar kisah beliau? Yuk kenali lebih jauh dan ambil hikmah dari kisah beliau. Juwairiyah merupakan istri Nabi Muhammad SAW dengan nama lengkap Juwairiyah bintu Al-Harits bin Darar bin Habib bin Jadzimah Al-Kajaiyah Al-Mustalikiyah. Nama Juwairiyah memiliki arti harapan menjadi perempuan yang soleha, rajin beribadah, cantik, dan indah. Juwairiyah menjadi tahanan ketika Islam menang pada perang Al-Mustalak. Juwairiyah adalah sosok yang cantik, baik hati, dan luas ilmunya. Ia menikah dengan Musafi bin Safwan. Kehadiran Juwairiyah adalah sebuah berkah bagi kaumnya. Karena keislamannya, seluruh kaumnya yang musyrik dan mengangkat senjata melawan Rasulullah SAW turut masuk Islam. Aisyah radhiyallahu an menggambarkan sosok Juwairiyah. Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang berkahnya paling banyak bagi kaumnya dari Juwairiyah. Kisah Islamnya Juwairiyah tak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Harits bin Abu Dirar yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Rasulullah menjadi panglima dalam perang Mustalak ini. Beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai wali sementara di Madinah. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi. Bersama pasukan Muhajirin dan Ansor, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami dari Juwairiyah yaitu Musafi bin Safwan turut terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita bagi Mustalik termasuk Juwairiyah menjadi tawanan kaum muslimin. Rasulullah SAW pun membagikan tawanan wanita Bani Mustalik. Salah seorang di antaranya yaitu Juwairiyah binti Haris yang diserahkan kepada Habis bin Qaid bin Sammas. Karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya, ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa akibat kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia beserta kaumnya menjadi tawanan dari kaum muslimin. Juwairiyah pun berinisiatif menemui Rasulullah SAW. Dia menyampaikan segala keluh kesahnya dan meminta kebebasan. Saat mendatangi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu an seperti disebutkan Ibnu Sa'ad merasa sangat cemburu dengan Juwairiyah. Aisyah radhiyallahu an menceritakan, Juwairiyah adalah seorang gadis yang sangat cantik, yang siapapun melihatnya maka akan jatuh cinta dengannya. Hal itu karena sosok Juwairiyah yang dimuliakan kaumnya dan berani menemui Rasulullah untuk membicarakan kebebasannya serta kaumnya. Saat itu, Aisyah radhiyallahu an dan Nabi duduk di waktu musim semi di Muraisi ketika Juwairiyah meminta Nabi SAW untuk membantunya agar menembusnya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang baru-baru memeluk Islam dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Anda adalah utusannya. Saya Juwairiyah putri Habis bin Abi Dirar, yang mana ayah saya adalah kepala sukunya dan Anda tahu apa yang telah menimpa saya. Saya telah diberikan sebagai bagian dari Sabit bin Qais dan sepupunya, dan mereka telah menetapkan tebusan untuk kebebasan saya, tapi saya tidak mampu membayar. Saya berharap bahwa Rasulullah membantu saya."
Merasa kasihan dengan beban Juwairiyah, Rasulullah pun bersedia membebaskan Juwairiyah. Nabi berkata, ada pilihan yang lebih baik juga. Juwairiyah pun bertanya, dan apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, saya akan membayar tebusan Anda dan juga akan menikahi Anda. Juwairiyah mengatakan, baiklah ya Rasulullah, saya akan melakukannya. Nabi mengirim pesan kepada Sabit untuk meminta Juwairiyah. Sabit berkata, demi Allah, beliau adalah milikmu ya Rasulullah. Nabi membayar tebusan dan membebaskannya. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Nabi telah menikah dengan Juwairiyah dan menjadi pengantin pria dari suku Bani Mustalak, maka mereka membebaskan tawanan yang telah diambil sebagai rampasan perang, dan peristiwa ini membuahkan hasil hingga terbebasnya ratusan keluarga Bani Mustalak. Berita tentang pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah pun tersebar di kalangan para sahabat. Para sahabat menilai Bani Mustalik yang kini menjadi kerabat Rasulullah tidak pantas menjadi tawanan. Setelah kebebasannya, Bani Mustalik yang ditawan kaum muslimin mengikrarkan keislamannya. Meski cemburu dengan sosok Juwairiyah, Aisyah radhiyallahu an menggambarkan betapa kehadiran Juwairiyah adalah berkah bagi kaumnya. Selain mendapat kebebasan, mereka juga mendapat cahaya Islam berkat pernikahan Juwairiyah. Keislaman pemimpin Bani Mustalik, Haris bin Abu Dirar, terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan, tapi ia menyembunyikan 2 unta terbaiknya di akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Haris ditanya tentang 2 untanya yang disimpan di akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah karena tak seorang pun tahu dia menyimpan 2 untanya, Haris pun langsung mengikrarkan syahadat. Masuknya Haris ke dalam Islam juga diikuti oleh seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu, dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi Ummahatul Mukminin, Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Juwairiyah pun diberikan Rasulullah SAW setelah mereka menikah. Juwairiyah dikenal dengan sahabiah yang ahli akan sholatnya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Itu tadi kisah sosok Juwairiyah, seorang wanita yang terkenal akan kebaikan hatinya, cantiknya, dan luas ilmunya yang dimuliakan oleh kaumnya. Wah, Nurul jadi penasaran nih, Syif. Secantik dan sebaik apa ya sosok Juwairiyah ini sampai ia dimuliakan oleh kaumnya? Iya nih, Syifa jadi ingin meneladani sosok Juwairiyah yang tidak hanya cantik, tetapi juga luas ilmunya dan mulia hatinya. Nah, pastinya kita semua ingin seperti sosok Juwairiyah, di mana tidak hanya cantik parasnya, tetapi mulia juga hatinya, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia selalu disayangi dan dilindungi oleh kaumnya. Baiklah teman-teman, kami sudahi podcast kali ini. Sepertinya udah lama juga ya kita bercerita bersama. Iya nih Nurul. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.